Udah ini? Udah. Kembali lagi di Hohihi, pilar kelima demokrasi, kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti, karena kami HI. Lebih tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini Hohihi tayang hari Minggu ya? Sabtu ini ya? Ini hari Sabtu on the weekend, tapi ada yang berbeda karena hari ini formasi Hohihinya ada sedikit tidak lengkap karena saya sendirian. Pak Abdel lagi menunaikan pekerjaan di Trans 7. Iya. Tapi hari ini kita akan membahas hal-hal yang lebih islami lah karena lagi di bulan Ramadan. Dan tentu tidak mungkin saya sendirian karena jadi tidak valid nanti bahasannya. Saya sudah bersama yang tidak asing lagi, kalau yang nonton Hoi pasti sudah tahu, ada Mas Rifki. Tepuk tangan dulu buat. Waalaikumsalam. Ustaz Rifki. Mau Ustadz Rifki? Enggak, Ustaz Mas aja, Mas Rahman. Jangan. Nanti kalau Ustadz kayak terlalu berjarak gitu kayaknya. Wah, jauh banget ini Mas Rifki yang seperti sudah ditonton di Hoi OTW sebelumnya sedang menjalani S2 ya? Amin, insyaallah ya. Lagi sedang nih ya? Sedang. Udah dikonfir, masih ada nama saya. Masih? Iya, masih kan ya. Di Sudah. Al-Azhar, Kairo, Mesir. Iya. Jadi walaupun ada acara ngabdur yang punya acara islami juga kan ya, tapi tetap Hohi acara islaminya internasional. Karena dari Mesir. Ya kan, dari Sumba ya? Sumbawa, Mesir, terus ke Hohihi, pulang dulu ke Sumbawa, ya kan? Iya. Balik lagi ke Hohihi karena dipaksa Rahmat. Oke, langsung aja ya ke Mas Rifki. Mas Rifki, apa hari ini yang akan kita bahas nih? Hari Bahasannya. ini pertama yang akan kita bahas, terima kasih dulu. Oh iya, boleh. Akan paksaannya Mas Rahman. Oh jadi Sehingga- kenapa mau tapi udah dipaksa kok mau? Wah, bahaya kalau Mas Rahman maksa. Oh iya ya, ada harus mau. Pemali. Mulutnya mulut ular. Membawa orang jadi kebawa ke sini. Ya, Ya. Terus ini langsung dari Sumbawa? Sumbawa. Sumbawa, Jogja. Oh, Sumbawa Jogja dulu. Sini. Karena kalau ternyata Sumbawa ke Jakarta lebih mahal daripada Sumbawa Jogja Jakarta. Tiketnya. Pesawat itu? Iya. Sumbawa Jakarta berapa memang kalau boleh tahu? Lombok Jakarta saat itu Oh, nyampe Lombok lah. dulu ya, Lombok. Lombok Jakarta nyampe lah angka 2 jutaan 2 jutaan, oke. kemarin itu. Tapi Lombok, kalau Jogja dulu Heeh. itu paling dapat 600. Oke. Kemudian kesininya 600 juga. Tapi kan ada yang nginep di Jogja dulu nggak? Nah, di Jogja ada kawan. Oh, jadi nggak keluar duit? Jadi gituin. Oh gitu ya, lebih murah jadinya Lebih ya? murah kayak gitu. Kadang kayak gitu dia. Iya. Kadang lebih murah ketengan transit gitu Iya. daripada langsung pun yang 2 juta tuh Ha-ha. dari Lombok Transit Jogja, juga? Jakarta aja. Oh, transit Jogja Transit juga? 8 jam malah. Transit 8 jam. Nanggung ya, mau Nanggung. tidur susah, mau apa Iya. susah, mending Pulang nginep main ya? terus, nginep. Kemarin di Jogja berapa hari? Apa cuma semalam aja? Semalam aja, sehari. Besoknya pesan tiket balik ke Jakarta. Langsung ke Jakarta, oke. Ya. Karena memenuhi. Kenapa? Oh iya, Oh, iya. copot. Jepitnya kurang ini nih. Wah, pertanda apa nih jatuh? Wes. Pertama. Kalau di sinetron kan lagi masak, lagi nyuci piring, tutup piringnya pecah kan? Nah, gitu jadi. Ada pertanda apa nih? Udah aman Mas Dian? Aman. Oh, akhirnya dari Jogja ke sini. Ke sini. Ya. Terus- di Jakarta juga di tempat teman. Di teman-teman. Oh, ya aman Gitu aja, juga ya. Mas, Iya. Di Bekasi. Tadi di kesini diantar teman juga Dari Bekasi. dari Bekasi Wih, naik ntar motor. pulangnya Ya nanti ke ini. kemana? Jemput teman juga. Enggak, teman saya pergi ke Pondok Indah. Ya. Iya, Pondok Indah. Pondok Ada Indah dekat ada sini. acara deh di sana. Oh, jadi ntar pulangnya ke sini Ntar, lagi. ya, kesini lagi Jemput baru Mas Rifki, kita pergi lagi ke Bekasi. Insya Allah. Itulah gunanya berteman. Ya kan ya? Banyak teman, banyak yang bisa dimanfaatin. Karena teman baik juga termasuk rezeki dong. Iya, amin. Iya kan? Nggak cuma duit doang. Nah, tapi jadi apalagi mau diucapkan terima kasih kepada siapa lagi? Ya, yang itu udahlah segitu aja. Rahman aja ya. Mas Rahman. Luar biasa Rahman. Terus yang kedua nih Mas, Ya. Gilbas, tadi mau nanya aja, di awal emang karena Ramadan emang karena mau agak seduh Ramadannya atau lemas karena puasa? Enggak, karena Ramadan. Karena bahasannya kan jadi saya tidak terlalu semangat gitu. Kok tidak terlalu semangat Enggak, Ramadan? justru enggak yang menggebu-gebu banget, kita lebih halus lah Ya, gitu. lebih seduh, lebih halus. Saya mah enggak ada masalah Ramadan. Enggak lemas, saya mah enggak sama sekali enggak lemas. Bisa aja nih. Ya, dan hari ini kita syutingnya pun pas masih puasa kali ini. Iya, Iya kan puasa, ya? puasa. Jadi tidak ada minuman di meja. Jadi pas lagi puasa juga nih. Oke, jadi apa nih bahasannya? Apakah ada hubungan dengan puasa hari ini? Ya, pasti harus ada hubungan dengan puasa. Dan tadi kayak, kenapa saya tanya, karena lemas atau enggak? Enggak sih. kalau Biasanya saya puasa. karena puasa itu
semua ibadah lah ya. Semua ibadah itu ada 4 nih Bang Gil. Cara kita ngelihat. Oke. Ngelihat menilai sebuah ibadah itu ada 4 lah kata ulama kan. Oke. 4. Satu. Yang pertama, ada yang orang ngelihat ibadah, ya udahlah masa bodoh gitu. Ya, mau ibadah mau enggak. Oke. Mau ngelakuin mau enggak masa bodoh gitu. Oke. Yang pertama. Ada yang kedua, orang beribadah itu yang kedua karena takut sama neraka. Ya. Takut neraka jadi ibadah biasanya. Jadi tahu hukuman lah ya. Iya, tahu hukuman. Ya. Apakah boleh atau enggak? Emang enggak apa-apa. Termasuk iman juga kayak gitu. Oh. Boleh kita beribadah, kita berpuasa, kita sholat karena takut masuk neraka, itu enggak apa-apa boleh. Iya. Kayak anak kecil dulu belajar harus ranking 1 karena takut dimarahin ibunya. Misalkan. Enggak boleh gini, nanti dipukul loh gitu. Iya. Karena ada hukuman. Karena gitu. takutnya itu. Karena berarti takut. melakukan atas dasar takut. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga ya Nggak kalau dalam apa-apa. hal ibadah ya. Iman aja, iman Iya, juga toh itu. tetap beribadah juga Toh akhirnya tetap kan? beribadah. Ya, oke. Karena kalau kata guru-guru itu Allah itu mau masukkan surga itu sama ketika Allah itu mau nanya 10 itu sama dengan berapa gitu. Boleh 8 tambah 2 10, boleh 7 tambah 3. 7 boleh gitu. Jadi kalau masuk surga juga kayak gitu boleh. Kalau kamu mau masuk surga karena dari takut-takut, kamu surga juga, ini surga juga. Oh, oke. Pokoknya itulah yang kedua tadi. Oke. Ibadah karena kita takut. Takut. Yang ketiga? Kemudian yang ketiga ibadah karena kita mau surga. Oh, kalau tadi takut hukuman, kalau Iya. ini karena mau hadiah. Karena mau hadiah, kayak Iya. anak kecil lagi lah. Iya. Juara 1 nanti saya kasih. Dibeliin mainan, Nah. ya jalan-jalan ke Dufan gitu misalkan. Iya. Oh. Boleh juga itu? Boleh, iman juga itu. Oke. Nggak apa-apa. Kita beribadah giat karena mau surga Allah. Boleh, oke. Wajar aja. Kemudian nih yang terakhir kalau kata Habib Ali itu ini kayak apa? Lebih azam lah. Azam itu lebih besar, lebih utama Iya, gitu iya, dari yang lain, dan cenderung kita akan lebih menikmati, overview-nya kita ubah gitu. Dan ini tingkatan yang mungkin level selanjutnya lah dari iman kita gitu. Kita beribadah karena kita cinta ke Allah. Wah. Jadi ngapa-ngapain karena cinta. Coba Iya. apa-apa yang kita lakukan karena cinta itu pasti Iya, langsung aja. benar. Dicubit karena dihukum orang sama dicubit sama kekasih kan. Gemes gitu ya, cubit gemes. Lebih ini. Beda juga. Oh, benar. Karena saya baru di rekomendasi sama Bang Abdul kan di OHI Nyaji Filsafat. Saya baru nonton satu. Yang Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi ya. Iya, dia juga ngomong soal cinta kepada ya? Allah. Kalau udah cinta, sama aja kan ininya ngomong kayak kita teleponan sama pacar semalaman juga nggak kerasa capek kan. Iya. Sama kayak kalau kita ngeliat orang ibadah semalaman di masjid, kita mikirnya, kok nggak Kok capek? bisa ya? Kok nggak capek? Ya karena dia mungkin udah level cinta itu. Udah level cinta itu. Dia udah nggak butuh balas budinya, dia nggak butuh terserah mau masuk surga mau masuk mana, tapi Terserah ya. karena cintanya itu dia melakukan. Ini saya juga baru dengar nih kebetulan. Bahkan kan itu Abu Nawas. Kalau saya sebut sosok Abu Nawas di pikiran kita komedian lah. Iya. Abu Nawas itu komediannya versi Islam. Iya kan? betul. Abu Nawas tuh. Tapi Abu Nawas itu punya syair yang semua kita hafal lah kayaknya. Lastu ilahi lastu firdausil a'la. Katanya pokoknya bunyi dari yang itu artinya adalah kata Abu Nawas, saya ini nggak pantas ya Allah untuk masuk surga gitu. Saya juga sebenarnya nggak pantas untuk saya nggak kuat untuk masuk neraka gitu. Iya. Ya pilihlah yang mana Allah memasukkan saya. Sebenarnya mau pasrah kayak gitu. Iya, Kemana saja inti daripada syair itu, penjelasan daripada ulama-ulama itu, inti daripada syair itu, itulah puncak dari sebuah kepasrahan gitu loh. Iya. Yang penting saya cinta ke Allah lah. Karena cinta, iya. Dia udah percaya sama Allah. Percaya terserah mau aja lah. dimasukin mana. Mau ke arah mana, dimasukin ke neraka, surga. Karena bahkan orang bilang masuk surga itu susah-susah gampang, Mas. Kita pernah dengar kisah wanita malam yang cuman ngasih minum anjing dibilang atau kucing lah di riwayat itu masuk surga dia. Iya, ternyata masuk surga. Ada juga orang yang karena tidak beri makan kucing, ibadahnya kuat, tapi karena dia membiarkan kucing itu kelaparan gak dikasih makan, masuk neraka dia. Padahal ibadahnya sudah kuat. Sudah. Misteri ilahi itu. Nah, itulah. Benar. Itu kembali kepada akhirnya orang-orang ulama itu bilang, ya surga, neraka mana saja. Yang penting Allah itu ridho. Oh. Itu kalau orang udah dengan hati nyampaikan itu udah sampai puncak yang namanya cinta. Itu benar, itu udah level cinta sih, udah aja terserah. Ya. Makanya tadi puasa kita juga kayak gitu. Iya. Level puasa kita masih di mana nih sekarang nih gitu kan. Yang pertama banget enggak, tapi nauzubillah lah. Artinya kita ngelihat ibadah tetap kita lihat itu ibadah harus kita lakukan gitu kan. Apa karena kita takutkah atau karena kita
karena kita mau surga kah atau karena kita cinta. Tapi gimana taunya kita nih udah, misalnya kita merasa nih, kayaknya saya udah level cinta nih. Kayaknya kok udah ngerasa, kayaknya belum deh. Belum deh ya. Maksudnya gimana taunya kita udah di level itu? Misalnya kita ibadah nih, misalnya puasa nih, udah yakin nih karena cinta gitu kepada Allah gitu. Tapi pasti di dalam hati mungkin masih ada dikit-dikit, biar masuk surga gitu misalkan. Iya. Gimana taunya kita udah di situ? Ya itu kembali lagi ke rasa sebenarnya. Kalau kata guru-guru tasawuf kita ya, guru-guru sufi kita di Mesir itu, rasa yang datang tiba-tiba itu yang kadang kita itu baru kita rasa cinta itu. Dan gimana ya Mas Gilbas ya? Mas Gilbas mungkin udah menemukan cinta sejatinya lah sekarang gitu. Amin. Ya kayak gitulah. Oh. Selamat. Loh, kok jadi ketawa Mas Rahman? Tahan dulu semua, tahan. Tahan Mas Rifki, tenang. Kenapa tiba-tiba ketawa? Ya kayak gitulah. Kenapa tiba-tiba jangan tiba-tiba ketawa. Mas Rahman juga sudah menemukan. Ya, Mas Rahman udah menemukan gitu. Iya. Nah, bisa Mas Gilbas ceritakan nggak? Kok bisa sampai milih yang itu? Nah, level cinta di situ apa sih gitu? Bingung sih kalau suruh ceritain. Karena ketika cinta masih bisa diceritakan itu belum cinta. Benar. Tapi itu saya setuju. Ya, kalau misalnya masih bisa ditanya, misalnya kamu sayang sama dia karena apa? Karena ini. Kalau udah ada karenanya berarti belum. Saya juga setuju soal itu. Kayak kalau kata orang ibarat menceritakan rasa air putih gitu. Nggak bisa diceritain. Ya. Gimana rasa sayang, rasa cinta tuh? Ya gitu aja, kerasa aja. Ya. Kerasa aja. Itu level itu gitu. Iya, benar. Dan level cinta itu kita nggak bisa nilai dari penampilan orang atau penampakan orang ketika kita lihat, dia di masjid bang, kayak dia udah level cinta nih. Di masjid aja. Iya. Nggak bisa juga. Bisa jadi ketiduran. Iya, di masjid. Bisa jadi karena dia lama di masjid tadi karena takut gitu kan. Saya keluar takut ini. Karena ada ulama yang kayak gitu Mas. Ada ulama yang dia alim, panjang ilmunya, hafal Quran, hafal hadis banyak semuanya. Dia di rumah saja. Nggak mau keluar dia. Takut berbuat dosa. Dia takut berbuat dosa, takut ngelihat manusia nanti dia ini takut bermaksiat lah. Nggak mau keluar gitu. Tapi jadi nggak mau keluar ya? Akhirnya nggak mau keluar. Oke. Akhirnya ada satu lama lain datang ngetuk pintunya. Iya. Kamu kalau nggak mau keluar kayak gini, lantas ngapain kamu hidup katanya? Ya ulama, baru dikatakan orang alim, baru dikatakan kamu cinta ke Allah. Ketika kamu keluar, hadapi kehidupan ini. Hadapi cobaan itu, ketemu sama orang, barulah iman kita diuji gitu. Hablum minanas juga ya. Hablum minasnya juga. Iya, gitu. Benar juga sih. Kalau ibadah terus, lagian belum tentu juga kita di rumah aja nggak ngelakuin dosa. Belum tentu juga kan. Dengan kita berpikir, di luar banyak pendosa. Pikiran kita di luar banyak pendosa, itulah dosa. Itu udah suzon sama manusia lain. Nah, itu gitu, apa ya? Tricky banget ya, kita nggak tahu. Ya. Bener-bener semuanya emang rahasia ilahi Allah. Makanya nggak ada satu orang pun yang pantas bilang saya ahli surga atau saya ahli neraka. Bahkan saya ahli neraka kita nggak pantas bilang kayak gitu. Tapi ada nggak orang yang ngomong gitu emang? Banyak Mas. Langsung bilang saya ahli neraka. Ya kan banyak. Saya pendosa, kan ada lagunya siapa itu? Saya lah pendosa yang penuh dengan Iya. Siapa yang kalian semua suci, aku penuh dosa. Wah, itu ada tuh. Aukarin sama yang like dulu. Maksudnya kan? Iya. Bahkan nggak boleh ya? Iya, bahkan kan kita emang nggak boleh ngumbar dosa, nggak boleh. Terus ngaku paling pendosa aja nggak boleh ya? Nggak boleh. Bahkan mengakui aib di depan umum kan nggak boleh. Sebenarnya Mas Gilbas ya, adabnya kayak gitu. Kan kita nggak boleh. Saya dulu nih pernah ini loh. Tapi sekarang saya sudah tobat gitu. Tapi sekarang saya sudah tobat. Nggak boleh kayak gitu. Menceritakan aib nggak gitu. boleh. Kan Allah Subhanahu Wa Taala menutup aib kita serapat-rapatnya. Walaupun misalkan niat hati dia nih, kan katanya kan semua berdasarkan niat ya. Niat hati dia ingin ngasih contoh ke orang biar jangan kayak saya lah gitu. Saya udah pernah gini, sekarang saya udah lebih baik gitu. Dia cerita tuh dalam arti biar jangan ditiru gitu. Gimana kalau kayak gitu? Bagus, niatnya bagus, tapi efek dominonya Mas. Coba sekarang kalau semakin banyak orang yang dengan maaf ya, dengan bangganya atau mungkin dia tidak bangga mungkin ya. Iya. Tapi dia banyak menceritakan aib-aibnya. Akhirnya perbuatan dia itu terasa biasa, terdengar biasa dari orang-orang lain. Udah sering dengernya ya. Karena udah sering, kayaknya biasa deh kita berbuat ini. Yaudah nanti saya tobat aja kayak dia. Oh iya, atau jadi gitu ya? Iya. Toh kalau dia aja bisa tobat, saya juga bisa. Udahlah, saya aja dulu. Nakal aja dulu. Nanti saya bisa bijak kayak dia. Nah itu, maksudnya hal-hal yang kurang baik itu jangan terlalu banyak diperdengarkan. Nanti bisa jadi kalau terlalu banyak diperdengarkan, udah jadi biasa. Kalau sudah jadi biasa, orang-orang, oh ya biasa.
Minum ini biasa, berbuat ini biasa kok, dosa-dosa ini biasa. Nggak salah gitu ya. Iya, iya. Nggak salah jadi nggak salah juga mau ngomongkan aib, nggak salah. Tapi kalau keseringan dan berlebihan kan gitu. Sebenarnya sih apa yang berlebihan salah. Benar. Puasa berlebihan pun salah. Iya, iya. Bisa iya. juga. Ya kayak tadi di rumah aja ibadah berlebihan salah juga. Masa nggak keluar-keluar? Masa nggak keluar-keluar? Nggak keluar orang. Iya. Nggak pusing. Iya. Nabi aja. Iya, iya. Nabi aja berdagang. Tunggu. Tahan dulu Mas Rifki, sorry Mas Rifki. Ini kenapa sih nyeletuk terus nih? Senang banget kayaknya sama Mas Rifki hari ini. Jangan loh. Ini Mas Rifki lagi serius loh tadi cerita. Iya, aduh. Jadi. Oke. Bahasnya kemana? Kembali ke laptop. Okay. Kembali saya ke soal rasa cinta kita kepada Allah. Tapi di misalnya sekarang nih ya di bulan Ramadan kan ibadahnya lebih dari biasanya kan. Yeah. Ada puasa, ada yang sunnah, ada taraweh, yang lebih dari biasanya nih. Yeah. Yang kita harus melakukan kayaknya lebih banyak gitu. Iya, itu menarik. Maksudnya yang buat berasa lebih kan karena tambah puasa aja. Ya enggak sih? Kalau sholat malam, tarawih kan sholat malam, di luar lain kita sholat. Iya. Kemudian zakat di luar lain. Rakaatnya lebih banyak. Iya. Rakaatnya kalau tahajud kan lebih banyak daripada itu. Oh iya juga ya. Kalau yang udah sering tahajud jadinya biasa aja sebenarnya. Iya. Oke. Nah, sebenarnya itu karena puasanya sih yang buat jadi spesial. Yang beda ya. Yang berbeda. Makanya di dalam hadis qudsi kan Rasulullah menyampaikan hadis qudsi. Nanti saya jelaskan apa hadis qudsi. Itu kata Rasul, kullu a'mali ibni Adam lahu katanya. Semua perbuatan ibni Adam kan anak cucu Adam kita lah. Anak cucu Adam itu kembali ke dia langsung gitu. Pahalanya itu jelas dibalikkan ke dia gitu. Terus illa saum kata Allah, kecuali puasa kata. Terus puasa gimana kan? Puasa itu li katanya. Puasa itu untukku kata Allah. Kita berpuasa ini langsung untuk Allah. Perbuatan kita ini. Perbuatan kita. Masalah pahalanya, fa'ana ajri bihi. Aku yang langsung beri pahala kata Allah. Maka hubungan ibadah puasa ini spesial Mas Gilang. Jadi nggak seperti sholat, nggak seperti zakat, nggak. Dia tuh punya hubungan spesial dengan Allah. Langsung ya? Langsung itu katanya tadi. Semua perbuatan Bani Adam itu lahu bagi dia. Illa saum, kecuali puasa. Puasa itu li kata Allah. Dan dijamin lagi, fa'ana ajri bihi. Dan aku yang akan langsung kasih ganjarannya. Artinya kalau sudah Allah bilang kayak gitu, kita nggak bisa kebayang berapa besar pahala yang akan diberikan oleh Allah. Iya, berarti bulan puasa bisa jadi tanda cinta Allah ke manusianya. Iya. Jadi bulan puasa ini, bulan Ramadan ini Allah ingin menuangkan semua rasa cintanya ke kita sebenarnya Bang Gilang ya. Pertama soal apa ya? Dari rasa cinta Allah apa aja nih di bulan ini? Bahkan dari sebelum bulan ini kata Allah, man fariha bidukhuli Ramadan ghufira lahu, kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Senang saja dengan masuknya bulan suci Ramadan, kita senang nih. Di bulan kemarin kita senang mau masuk bulan suci Ramadan, itu sudah diampuni dosa kita oleh Allah. Senang saja. Man fariha bidukhuli Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baru senang mau masuk bulan suci Ramadan. Baru senang aja ya. Udah diampuni. Oke. Belum lagi malam pertama di bulan suci Ramadan. Orang yang mendapatkan malam pertama di bulan suci Ramadan, maksudnya senang akan malam pertama di bulan suci Ramadan itu, berasa hatinya ghufira lahu juga. Diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kurang lagi, ditambah lagi sama Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Kemudian senang kita di malam pertama kita senang, berpuasa lagi kita, diampuni lagi dosa kita sama Allah. Kurang lagi nih, sebutlah Rasul nih, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita beribadah menghidupkan malam bulan suci Ramadan ya, dengan tarawih boleh, dengan berbuat balik boleh, bahkan misalkan Mas Gilang mungkin dengan menghibur open mic atau apalah, misalkan menghibur orang, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dikasih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan. Kurang lagi, man qoma lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar juga diampuni dosanya oleh Allah. Jadi bulan ini nih ampunannya sangat banyak gitu Bang. Iya. Jadi itu bukti cinta Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan. Kurang lagi. Masih nambah lagi. Masih ada lagi. Kalau bulan suci Ramadan itu futiha abwabal jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqa abwaban niran, dan ditutup pintu-pintu neraka.
Artinya Allah ini ingin lebih dekat kepada hambanya inilah. Dekat nanti ke surga nih. Ini bulan suci Ramadan ini dekat nanti ke surga nih. Iya. Ini surga dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah itu. Kurang lagi, Mas. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Ini orang dosanya udah bersih loh nih. Udah bersih nih loh. Masih mau dikasih lagi. Nah, dikasih lagi dan ini setelah dosa bersih ini dikasih lagi oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di bulan-bulan yang lain, Mas Gilang, Allah itu menunggu kita di pertengahan malam. Di bulan-bulan yang lain Allah menunggu hambanya di pertengahan malam. Hal min mughafir katanya. Hal min mughafir apa? Adakah orang yang mau minta ampun katanya? Sini aku ampuni. Atau ada orang yang mau minta, sini aku kabuli. Ya. Mau minta apa di pertengahan malam itu aku kasih kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan-bulan yang lain. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, min tulu'il fajri katanya. Dari terbitnya fajar 24/7 lah, 24 jam. Allah itu bertanya kepada kita. Mau minta apa? Mau minta apa? Mau mohon apa? Langsung kabulkan. Sepanjang hari. Sepanjang hari. Berarti sepanjang bulan lah ya. Sepanjang bulan. Setelah kita diampuni, nah kita bebas lagi minta sekarang ke Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menarik. Jadi kurang cinta apa lagi lah? Itu rasa cinta Allah dikasih kita di bulan suci Ramadan. Kan kalau dari segi apa ya medis katanya kan puasa itu ya kalau dilihat kan bersihin tubuh kita juga kan dari selama sebulan nih lebih bersih lah tubuhnya lah makannya karena puasa gitu-gitu ya. Berarti ternyata nggak dari segi itu doang ya, dari segi iman pun dibersihin juga, dibersihkan udah juga. diampunin dengan segala cara, bisa minta apapun. Iya. Jadi emang lagi suci sesuci-sucinya gitu ya. Sesuci lahir dan batin. Iya benar ya. Tapi tadi kalau kita rasa semuanya itu semuanya sebenarnya kan hadis-hadis ini sering kita dengar yang saya sampaikan ke Mas Gilang. Setiap Ramadan semua orang kultum di masjid pasti nyampein itu. Bahas itu. Ya. Sekarang nih di Hohi spesial ini khususnya kita coba rasain hadis itu gitu. Kita rasa dengan hati kita gitu. Kita rasa dengan cinta kita gitu. Gitu. Akannya cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memberikan itu ke kita bukan karena udah dikasih gitu aja, tapi Allah ingin kasih tahu kita, ingin sentuh setiap hati kita. Saya bahasakan ini itu pesan-pesan cinta dari Allah yang diberikan ke setiap inbox yang ada di dalam hati-hati kita. Bahasanya inbox lah ya. Pagi-pagi inbox, acara pagi biasanya. Ya langsung ke hati kita. Allah itu langsung berbicara ke hati kita. Karena Mas, kalau kita nggak langsung ngerasain ke hati, dia itu hanya masuk telinga kiri, itu untung bisa keluar telinga kanan. Biasanya masuk telinga kiri, keluar lagi telinga kiri, mental. Nggak lewat bahkan. Ini sekarang ini Allah mau berbicara kepada kita langsung ke hati kita. Karena Al-Quran coba turun ke Muhammad, bukan turun ke Nabi Muhammad itu kertas langsung, enggak. Kan langsung ke hatinya Nabi Muhammad. Karena mustahil kalau Al-Quran itu turun langsung seperti itu, katanya Gunung Uhud nggak sanggup. Al-Quran kalau turun langsung nggak sanggup. Makanya turun ke hati orang yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, Al-Quran, Nabi Muhammad ini hatinya langsung turun. Makanya perintah-perintah kayak tadi, kalau kita mau merasakan cinta atau apa itu, kita sisihkanlah waktu kita dalam bulan suci Ramadan ini 1 menit, 2 menit, hanya merasakan saja bagaimana rasa Allah itu menyentuh hati kita dengan penuh rasa cinta tadi, dibukanya semua kebaikan kepada kita. Iya. Itu memang entah kenapa ya dari kecil gitu kalau masuk bulan Ramadan itu emang kayak beda sih rasanya. Apalagi dengan di luar kebiasaan yang beda ya, misalnya kayak jadi ada bangun sahurnya, jadi ada puasanya, malam jadi pergi ke masjid tarawehnya, itu kayak beda rasanya. Ngerasain gitu. juga nggak Mas? Kalau pakai itu kayak beda gitu. Kalau pakai baju kokoh misalkan, pakai baju kokoh jalan sore di bulan-bulan suci Ramadan kan biasa aja ya. Alhamdulillah rasa pantas gitu. Iya. Baju koko, baju rapi lah. Ya bagi perempuan mungkin sedikit menutup auratnya, malah terdorong untuk melakukan itu. Iya. Itu kita sadar nggak kenapa kok bisa timbul rasa itu? Karena tadi memang Allah itu mendatangkan bulan suci Ramadan ini hadiah untuk kita supaya lebih dekat sama Allah saja. Jadi rasanya yang disentuh. Mau orang sadar, mau orang tidak, mau orang mau berpikir, mau tidak, ketika rasa yang mendorong nggak ada yang bisa jelasin. Bener sih. Iya, benar. Kemudian kalau di bulan-bulan yang lain misalkan, kalau kita mau ke masjid misalkan atau kita mau sholat, ntar sholat dulu. Soalim ente gitu. Iya. Berasa kan? Iya. Tapi kalau bulan suci Ramadan kayak orang nerima aja gitu, mau sholat dulu. Udah biasa. Iya. Ngerasain nggak perbedaan simpel kayak gitu? Benar. Tapi itulah bukti bahwa Allah ini ingin mendekatkan kita gitu.
di dalam bulan suci Ramadan ke Allah Subhanahu wa taala. Sekarang PR-nya sadar atau tidak? Gitu aja. Ngeh atau enggak? Kita mau ngerasain atau enggak? Coba gitu tadi katanya tuh. Diem dulu semenit, 2 menit. Pause dulu nih. YouTube-nya. Hanya untuk ngerasain aja. Bulan puasa. Tapi memang selalu beda sih. Kalau disadarin, kalau saya sendiri nyadarin ya. Terus dari kecil ya juga ya bulan puasa tuh selalu beda. Kenapa beda aja rasanya gitu ya. Lebih nikmat aja gitu. Beda, mungkin makin besar kadang karena kalau dulu kan ya cuma sekolah apa, besar kan kadang makin besar makin ada pikiran misal kerja apa, jadi mungkin kadang agak hilang tuh rasa-rasa Ramadan, jadi kayak hari-hari biasa aja karena tetap kerja, tetap pergi, tetap mana, cuma bedanya nggak makan aja gitu siang-siang. Kadang itu vibe-nya rada hilang. Kalau saya pribadi yang merasa hilangnya tuh di situ tuh, karena kalau kecil kan benar-benar full bisa ke masjid, bisa apa di rumah terus bangunin sahur kadang. Sahur kan masih semangat banget tuh waktu kecil kan. Lagi semangatnya itu sih. Ya, makanya sebenarnya Ramadan nih itu. Kita nih nggak usah lah bahas banyak-banyak pahala karena sudah pasti banyak pahala yang dikasih Allah. Sekarang nih PR-nya ente bisa ngerasain nggak? Itu aja. Ngerasain nggak datangnya bulan suci Ramadan? Iya. Cintanya tuh kerasa. Cintanya kerasa nggak? Karena kalau kita mau mencoba, nggak usah kita effort kita nggak usah banyak-banyak. Mau merasa saja. Karena nanti kalau kita sudah merasa bulan suci Ramadan ini bulan cinta dari Allah, maka kita akan menunggu-nunggu datangnya bulan ini. Benar. Itulah hikmahnya kenapa puasa itu ditentukan dengan melihat hilal. Supaya kita menunggu-nunggu, Mas. Kapan nih kira-kira Ramadan ini ya? Kenapa nggak ditentuin saja setiap tanggal ini, bulan ini langsung? Pasti gitu ya misalkan. Bisa aja kan Allah kayak gitu. Kenapa nggak harus lihat hilal dulu? Sehingga di sana ada perbedaan pendapat. Itu indahnya kan. Ada yang karena kalau saudara-saudara kita Muhammadiyah misalkan, mereka karena hitungan melihat. Kan di hadis itu cuman melihat hilal. Melihat itu ada 2. Bisa dengan langsung mata atau dengan pikiran. Dengan apa? Dengan akal gitu. Dengan akal itu adalah dengan hitungan-hitungan. Teman-teman Muhammadiyah seperti itu kan, dihitung-hitung keluarlah hilal gitu. Nah, kalau NU kemudian pemerintah lah pada umumnya dengan melihat hilal kan. Kelihatan sudah berapa tingginya, itu baru dihitung satu. Itu hikmahnya adalah supaya kita menunggu-nunggu bulan cinta itu gitu. Gimana rasanya menunggu, misalkan ada janjian sama kekasih gitu, sama pacar atau sama istri. Kita nunggu-nunggu. Jam berapa ini? 3 menit lagi. Wah, 2 menit lagi ini. Kita tunggu-tunggu. Nah, rasa itu Mas Gilbas. Sadar atau tidak, semua kita menunggu-nunggu Ramadan. Coba kita tanya, bentar berapa lama lagi Ramadan? Bentar lagi nih. Bener. Besok nggak Ramadan nih? Kadang-kadang tahun depan bulan apa ya Ramadan ya? Kan tahun ini kan bulan Maret. Maret gitu kan. Tahun lalu kan April gitu kan. Kita udah kadang tahun depan bulan apa ya Ramadan? Ya kan? Udah langsung itu. Nggak sadar kita. Dengan kalau kita sadar baru kita bisa rasakan. Tapi kalau kita sadar, obrolan kayak tadi seperti obrolan ya udah biasa aja, cuma nanya doang gitu kan. Iya. Tapi kan itu yang mendorong pertanyaan itu keluar kan rasa, Mas. Perasaan itulah susah emang dijelaskan itu. Kalau kata Jalaluddin Ar-Rumi kan, kalau perasaan ini mau dituliskan, nggak cukup tintanya walaupun lautan semuanya ataupun pohon-pohon jadi nggak cukup. Karena memang rasa kata-kata terbatas untuk mengungkapkan rasa. Terbatas, Mas. Itulah cinta kita kepada Allah dan merasakan cinta Allah itu terbatas. Cara saya merasakan cinta Allah dalam bulan suci Ramadan jauh beda dengan cara Mas Gilbas merasakan bulan suci Ramadan ini seperti apa. Karena masalah rasa tadi ya, nggak bisa dihitung lah gitu. Dihitung tuh nggak bisa gitu, nggak kelihatan. Memang harus ke masing-masing ya. Itu nih pembahasan tadi kita yang pertama itu. Pesan itu sampai dulu ke kita. Kadang Allah itu nyepam pesan ini. Setiap masuk bulan suci Ramadan, disepam sama Allah. Hadis ini tadi itu, semua amalan kecuali puasa itu untuk saya, itu semua masuk ke setiap hati kita. Masalahnya keterima atau enggak gitu. Kita punya paket data untuk menerima pesan itu atau enggak, DM itu. Atau kalau nyampe dibuka enggak? Dibuka enggak? Biasanya nyampe nih tapi enggak kita buka. Nah sekarang tadi kita sudah berusaha buka dan kita sudah berusaha membaca hikmah di balik pesan Allah tadi itu gitu. Nah sekarang sudah kita baca. Mau kita balas atau enggak pesan itu? Benar. Kan itu PR. Iya. Apa cuma di read doang ya? Nah, gimana rasa hati kita? Masuk pesan kita sudah centang biru, tapi kita nggak balas. Nggak dibalas pesan kita. Iya. Apa rasanya? Iya. Nah, sekarang sakit kan tuh Mas Jionnya. Iya. Sekarang sedikit aja pesan Allah tadi sudah kita balas atau enggak gitu. Kalau enggak, gimana Allah? Iya. Allah itu jelas loh, maha pecemburu loh Allah itu Mas Gilbas. Oh gitu? Secemburu-cemburunya istri Mas Gilang, masih cemburu Allah. Maha pecemburu, itu salah satu sifat Allah. Maha pecemburu. Jadi kalau dicuekin?
Kalau dicuekin cemburu juga. Makanya sekarang ya kita bahas lah pesan-pesan Allah itu ya, memilih bebas, mau pilih dengan cara apapun, dipilihkan oleh Allah. Boleh dengan sholat perbanyak, boleh dengan sedekah perbanyak. Kalau misalkan sedikit misalkan ceritakan di Mesir. Kalau di Mesir Mas Gilang, cara membalas pesan Allah, mereka itu gila sedekah di bulan suci Ramadan. Gimana sedekahnya? Ada namanya Maidatur Rahman. Ada nama Maidatur Rahman di Duyufir Rahman. Hidangan dari langit untuk tamu-tamu Allah katanya. Ini dibuka dari ujung jalan Mesir sampai ujung jalan Mesir, ada namanya Maidatur Rahman. Dikeluarkan meja-meja makan, Mas. Iya. Jadi orang-orang semuanya itu menyewa koki-koki terbaik. Menunya itu daging, ayam semuanya untuk dihidangkan untuk orang jalan yang berpuasa. Siapapun boleh. Siapapun boleh. Makanya kami nggak pernah masak, nggak pernah belanja kalau kamu mahasiswa. Itu sepanjang bulan. Sepanjang bulan suci Ramadan. Setiap buka. Yang bersedekah itu orang-orang Mesir. Yang bukan orang kayanya saja. Bahkan orang di pinggir jalan pemulung, mereka itu ngumpulin uang, ada kami terima itu, ngasih ke koki terbaik untuk dimasakkan buat orang. Iya, beli bahan apa, masakin. Pokoknya ngasih duit gitu ya. Iya. Jadi balaslah pesan Allah dengan cara-cara kita masing-masing. Yang paling sederhana, idkhalus surur fi qalbi akhik shadaqah. Hanya memberikan rasa senang dan bahagia ke orang lain, itu sudah bentuk jadi dari ibadah ataupun sedekah, Mas. Tinggal pilih nih, Mas Gilang. Kalau teman-teman entertain misalkan atau apa ya bisalah dengan menghibur, memberikan kesenangan ke hati orang, itulah sedekah dalam bulan suci Ramadan. Makanya janganlah teman-teman misalkan yang artis atau apa yang ngisi program Ramadan ini full mereka, saya nggak sempat ibadah. Itulah ibadah Anda. Dengan memberikan kesenangan kepada kami penonton, besar sekali itu ibadah. Iya, udah bisa memberi tadi rasa senang ya. Rasa senang kepada yang nonton, yang lihat aja udah masuk. Ibadah udah masuk sedekah ya. Iya. Wih, luar biasa. Jadi kesimpulannya untuk hari ini tayangnya tanggal berapa? 9 hari Minggu. Hari Minggu kan, saya bilang juga tadi hari Sabtu kan melawan udah saya bilang benar hari Minggu. Jadi tanggal 9 April ya, 9 April masih ada sekitaran 2 mingguan lagi puasa ya. Iya berarti ya masih ada sekitaran 2 mingguan puasa lagi, masih ada sekitar 2 minggu lagi untuk membalas pesan-pesan cinta tadi dari Allah. Yang mungkin sebelum dengar episode ini belum dirasakan di hati, ya kan? Bisa jadi belum di-read dan baru nggak mungkin pas Mas Rifki ngomong, oh iya juga ya. Ini yang saya rasain kemarin-kemarin ya dari awal ternyata ini. Mungkin yang ngerasa cuma dia nggak tahu nih apa sih apa ya. Aneh gitu. Iya rasa apa. Nah itu rasa cinta dari Allah tadi dengan segala macam ampunan tadi bahkan dari sebelum bulan puasa sampai nanti beres bulan puasa dengan segala macam mau minta apa saja hadiah gitu. Dan yang bisa diminta bisa diminta dari Allah oleh manusia. Masih ada waktu nih untuk memaksimalkan minggu-minggu terakhir di bulan Ramadan ini. Oke, Mas Rifki. Terima kasih banyak. Semoga semua pesannya nyampe ke teman-teman para delegasi yang pada sedang beribadah di bulan Ramadan ini. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sudah menonton. Apa? Oh, episodenya. Episode dengan Mas Rifki. Ada lagi, tungguin aja. Insya Allah. Ya, insya Allah ada lagi jika sehat semua ya. Amin. Oke, kalau begitu langsung tutup aja nih ya berarti ya. Udah selesai hari ini ya. Udah cukup. Karena kan di episode yang Mas Rifki jadi tamu pertama kali kan banyak yang seneng kan, ya kan komen-komen kan, mau lagi dong. Nah, akhirnya dipaksa. Nggak paksain soalnya. Akhirnya dipaksa. Terpaksa bilang aja nggak apa-apa. Ya. Oke, terima kasih kalau begitu. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Ho Hihi. Pilar kelima demokrasi, kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti, karena kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.